Assalamualaikum. Abi, ini dia orangnya yang saya mau temui. Ini dia orangnya. Kabar baik, Pak De. Kabar baik. Ini dia orangnya. Oh, sudah cukup lama ini, tapi saya lihat sudah wajah berubah ini. Sudah ada. Berubah sudah ini. Apa namanya, baru-baru ini? Seorang ASN murni kemarin kan? Iya, tapi udah pensiun. Oh, udah pensiun. Saya boleh bertemu. Iya. Iya, oke. Vaksin tuh. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kita ngopi ngomong politik. Iya, politik. Halo guys, sahabat Notesa 99. Salam sehat, salam santun untuk semuanya. Pada pagi hari ini kami datang hadir bersama dengan satu sosok yang mungkin tidak asing lagi di kalangan kerukunan keluarga Jawa Sulawesi Tengah KKJST. Tetapi beliau juga tidak asing lagi di kalangan birokrat. Beliau ini adalah ASN yang mengabdi jenjang karirnya dari Sulawesi Tengah terus dimutasi, berotasi sampai ke pusat dan kembali lagi ke daerah. Ke daerah lagi. Nah, saya boleh bertanya ini, Iya. namanya Anda, nama lengkap gitu, biar lengkap ditahu ya, lagi. supaya ditahu. Nama lengkap saya Hindro Surahmat dengan gelarnya ATD-MSc. Tapi biasa kalau teman-teman panggil saya Mas Hindro. Mas saja. Hindro. Jadi itu panggilan teman-teman kepada saya, terutama di lingkungan teman-teman dekat ya, panggilnya Mas. Kalau yang lain kadang-kadang juga ada yang panggil Pak, karena memang sudah tua. Oh, Tapi gini, istilahnya masih muda ya. iya, tapi kemarin saya begitu lihat gagahnya berpakaian dinas perhubungan, Iya, kalau iya. nggak salah ya, sempat jadi apa itu di pusat. Di pusat Sesdijen Perhubungan Darat cukup lama dan pernah menjadi dirjen ya perhubungan darat selama 3 bulan. Mengganti posisi yang kosong pada saat itu harus duduk menjadi dirjen perhubungan darat. Jadi cukup alhamdulillah Allah memberikan rezeki saya jabatan yang dari Palu ya. Kadis Perhubungan Kota Palu dulu, Kadis Perhubungan Provinsi, terus Direktur Keselamatan, Sesdijen Perhubungan Darat sampai ke PLT Dirjen, terus masuk ke Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Itu juga unik. Jabodetabek itu dikendalikan oleh orang dari Palu. Ya, Ini kan itu aneh. dia. Tapi luar biasa. Bayangkan Jabodetabek dipimpin oleh seorang birokrat sejati yang berangkat dari Palu. Iya. Nggak gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang wajah Sulawesi Tengah, Iya. wajah Sulawesi Tengah di mukanya Mas Hindro itu seperti apa? Ya, saya melihat ya wajah Sulawesi Tengah itu sudah berubah ya. Kalau saya melihat perubahan itu cukup signifikan juga. Sejak saya mengabdi di tahun 88, saya jalan ke Sulawesi Tengah itu hampir semua jalan sudah saya lalui gitu. Bahkan saya pernah jalan tahun 92 itu kilometer tempuhnya 4.600 kilometer. Bayangkan sini Luwuk saja 600 kan, 610 kilo. Saya 4.600, artinya seluruh jalan di Sulawesi Tengah pernah saya jalan. Sudah dilalui? Lalui. Kondisinya tahun 92 dengan sekarang berbeda. Oh Dengan jelas. sekarang. Sehingga wajah Sulawesi Tengah tentu juga sudah berubah dibanding tahun 92 dan sekarang. Dan di bidang transportasi itu ada perubahan yang sangat signifikan. Tapi kadang-kadang orang tidak melihat. Pada saat saya masuk di Sulawesi Tengah tahun 88, pelabuhan penyeberangan itu hanya satu di Luwuk dan Salakan. Luwuk Salakan, satu lintasan saja. Sekarang itu lebih dari 10 lintasan. Saya hafal semua. Luwuk Salakan, Salakan Banggai, Banggai Tale Abu, Pulau Nedali Batu Rubi, Batu Gorontalo, Ampana Wake, Ampana Dolong, Tobuli Wake, Taipa Balikpapan, terus Toli Tarakan. Nah, kita sekarang sementara membangun, kemarin saya masih berdinas, itu mempertemukan Pak Gubernur, Pak Cudi dengan Pak Menteri. Dan alhamdulillah dibangun pelabuhan penyeberangan yang sekarang disiapkan di Pantai Barat.
dekat Tambu. Itu. Itu untuk mengantisipasi perkembangan di Kalimantan karena ada IKN. Itu wajah. Jadi ada perubahan wajah yang cukup bagus lah di Sulawesi Tengah. Secara ekonomi saya kira juga bagus. Tapi perlu didorong lebih kencang lagi kan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena Sulawesi Tengah itu sangat luas. Sangat-sangat luas. Nah, bicara tentang perlu didorong. Kira-kira komoditi apa yang mau didorong, yang mau dijual ke IKN? Jadi kalau komoditi itu saya kira IKN itu adalah satu kota yang disiapkan, kota baru. Tentu memerlukan seluruh komoditi apapun yang diperlukan oleh masyarakat, oleh seorang manusia kira-kira, oleh masyarakat. Jadi kalau komoditi pertanian apapun pasti diperlukan. Bahkan ada yang berpikir jengkol pun itu diperlukan karena di sana pasti akan banyak orang ada suka makan rendang jengkol kalau orang Padang ya, biasanya orang Padang atau Sunda. Itu tentu diperlukan. Hal seperti itu pun diperlukan. Artinya seluruh potensi yang di Sulawesi Tengah itu bisa dikembangkan untuk mendukung IKN. Nah, yang perlu diperlukan itu selain dukungan pengembangan pertanian kita, logistik kita, itu untuk mendukung sektor transportasinya. Jadi tidak bisa transportasinya hanya seperti sekarang. Harus dikembangkan lagi sehingga kita punya konsep pengembangan di wilayah pantai barat untuk mendukung IKN. Karena ini sangat dekat, bembernya kita. Iya, dan ini peluang dekat sekali. Peluang untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Peluang untuk berusaha. Iya, mau bidang pertanian, mau bidang peternakan, mau apa saja. Itu sangat diperlukan. Dan ini sudah mulai loh, jangan sampai ketinggalan. Ya. Pengalaman saya tugas terakhir di IKN ya, saya tugas terakhir di Kalimantan Timur. Ya, terakhir di Kalimantan. Ya. Saya sangat dekat dengan itu, perkembangan itu. Kalau kita tidak ke sana mungkin awal tahun lalu lah, 4 bulan lalu, itu di sana sudah sangat berubah di IKN-nya. Ada perkembangan yang signifikan. Terutama banyak orang memanfaatkan jasa-jasa kuliner gitu ya, makan. Ini kan kebutuhan dasar. Itu berkembang cukup pesat. Bagaimana jumlah orang ribuan datang pada saat yang bersamaan itu tentu memerlukan ya dukungan logistik, makan dan sebagainya. Itu perlu dimanfaatkan. Tadi kita sudah bahas masalah IKN, apa-apa saja yang menjadi produk unggulan yang dibutuhkan oleh IKN. Nah, terlepas dari itu, melihat suasana gestur tubuh dari Mas Hendro ini yang sudah menyematkan partai ini. Ya. Saya sudah lihat partai ini, partai PKS ini. Nah, itu dia punya apa? Bersama ini nih. Nah, bersama melayani rakyat. Ya. Nah, tentu tujuan politiknya jelas. Ya. 2024 apa saja yang mau dibawa ke sana gitu, yang mau dipertaruhkan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Ya. Jadi begini, ini melayani masyarakat ya. PKS melayani. Selama ini saya sudah berusaha juga melayani masyarakat lewat birokrasi tentu ya, lewat birokrasi. Bahkan bukan hanya di birokrasi saja, saya juga melayani masyarakat di organisasi sosial sebagai ketua kerukunan Jawa. Ya, KKJST. Sebagai ketua kerukunan Jawa ini luar biasa juga. Bisa mengabdi, membantu masyarakat itu luar biasa. Itu di dalam KKJST kalau diekspor luar biasa pengabdian. Terus saya juga di bidang organisasi lain, saya di bidang olahraga. Saya ketua umum PBVSI 2 periode, bahkan sebelumnya saya sekretaris umum, mengabdi untuk membangun olahraga Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah juga bisa memberikan ya kontribusi yang cukup signifikan. Jadi ada di olahraga itu voli, sepanjang sejarah Sulawesi Tengah mengikuti PON. Bisa masuk voli itu pada saat PON di Bandung. Dan itu kerja keras saya. Kerja keras. Bersama teman-teman. Mas Hendro dan teman-teman. Iya, dan teman-teman pengurus PBVSI Sulawesi Tengah. Dan selama ini belum pernah, kecuali voli pasir ya. Kalau voli pasir, voli pantai atau voli pasir sudah. Bahkan kita sudah mendunia kalau voli pasir. Kita punya atlet seperti Alvinus Bansaleng dan sebagainya. Itu hebat ya. Dan itu kerja keras kita cukup lama. Dan itulah bentuk dari
pengabdian dan pelayanan kepada Nah, masyarakat. bicara tentang pengabdian, kan pengabdian ini tidak hanya berkolaborasi tentang ASN, Iya, tetapi berkolaborasi sampai ke dunia politik, iya, kan gitu. iya, Pengabdian tanpa batas. tanpa batas. Nah, pengabdian tanpa batas ini tentu keinginan-keinginan tadi itu selain mengabdi untuk rakyat, apa saja yang mau dibawa gitu? Iya, Apa misi yang mau dibawa Iya. ke Senayan? iya. Misi mau dibawa ke Senayan. Pertama, saya setelah dari pengalaman saya dari ASN Ya, di birokrat yang cukup panjang, tadi saya cerita bahkan saya pernah sampai Sesdijen dan PLT Dirjen Perhubungan Darat, pernah menjadi sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Artinya Jabodetabek itu saya menjadi orang yang ikut andil besar untuk mengendalikan. Bahkan saya menjadi tim untuk membuat transport di IKN kemarin pada saat menjadi Sesbadan Jabodetabek. Nah, visinya tentu juga dari pengalaman itulah kita tahu ada hal-hal yang menurut saya perlu diperbaiki, perlu kurang. Pertama, sektor transportasi karena bidang saya. Kita harus bisa menjangkau seluruh wilayah 3T ya. Apa itu? Terdepan, tertinggal, Oh, terluar. Nah, iya betul. kan? Terdepan, tertinggal, terluar. Iya, itu harus kita 3T. jangkau. Makanya program pemerintah saya sangat sependapat kalau berangkat dari pinggir. Karena memang ada hal yang harus kita selesaikan di pinggiran itu. Sehingga kita kadang lewat subsidi kita berikan. Tetapi di dalam situ ada persoalan yang harus kita selesaikan. Misalkan jumlah subsidi yang harus seimbang antara di lingkaran di pusat dengan di luar. Misalkan di Papua, di Sulawesi, yang pinggiran-pinggiran itu kan perlu disentuh dengan subsidi, tapi harus tepat. Jangan subsidi itu tidak tepat. Kemarin saya masih melihat ada kapal subsidi di Pagimana, karena saya jalan. Ada di Bunta, ada di Pagimana. Itu rutenya, saya tanya rutenya mana? Rutenya ke Pagimana, ke Gorontalo. Posisi di Pagimana, rutenya ke Gorontalo. Sementara ada angkutan juga ferry yang ada di sana, Pagimana Gorontalo. Posisi itulah menurut saya tidak tepat. Salah satunya itu yang akan mematikan atau mengurangi yang sudah eksis ini. Ya, betul. Yang perlu dijangkau itu yang memang belum tersentuh. Gitu. Nah, tidak boleh duplikasi seperti itu. Misalnya salah satu contoh. Tapi cukup banyak misalkan subsidi di transportasi Jabodetabek di Jakarta itu subsidinya sangat besar. Ada PSO-nya di kereta komuter, kereta api di komuter, Transjakarta. Banyak subsidi yang di sana yang teralokasinya cukup besar dan itu triliunan nilainya. Ya, oke. Begitu banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa kita petik dari Bapak Hendro Suratman. Iya. Mas Hendro gitu. Mas Hendro. Mas Hendro, ingat ya Mas Hendro di podcast 99 Notesa. Nah, tiba pada inti pertanyaan saya ini. Nah, kalau saya lihat begitu gagahnya sudah berpemimpin tentu ya sudah gagah ini. Coba dulu lihat dulu. Gagah bener gak gitu? Ya, jadi gini, saya minta gini. Apa yang menarik dengan KKBST? Yeah. Di samping dengan KKBST, tentu bisa disampaikan sedikit pesan-pesan moral di tahun politik 2024. Ya, betul. Ya. Saya kira saya memimpin KKBST 2 periode. Ada hal yang menarik ya. Karena kebersamaan itu bisa menyelesaikan masalah. Bersama itu bisa menyelesaikan masalah. Karena sini, saya mendapatkan berbagai kasus. Kebetulan saya kata JST, banyak orang Jawa ternyata di sini itu tidak berinteraksi juga dengan kerukunan. Padahal kerukunan banyak. Nah, pada saat ada satu kejadian beberapa kali, ada orang meninggal, tapi orang Jawa karena dia perantau, ternyata dia tidak ada yang tahu. Yang mengantar ke rumah sakit itu ternyata temannya juga bukan orang Jawa. Dan pada saat sudah pulang dan sebagainya tidak tahu temannya meninggal. Akhirnya ini nggak ada yang ngurus. Dari kejadian itulah saya sampaikan, mari bersama-sama kita berinteraksi, bersilaturahmi melalui kerukunan supaya keberadaan kita itu minimal ditahu. Dan kalau ada kesulitan kita bisa dibantu. Bagaimana saya sebagai ketua umum kerukunan Jawa tidak bisa membantu pada saat saya tidak tahu. Sekarang sudah kita dorong untuk organisasi dan bersama-sama kita membangun Sulawesi Tengah ini, bukan orang Jawa, mohon maaf, membangun Sulawesi Tengah bersama-sama.
kita harus kumpulkan kekuatan kita, tenaga kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan pemerintah itu terbatas. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Contoh KKJST misalkan bisa membuat taman persaraan di situ atau pemakaman umum. Itu KKJST itu 1,1 hektar di Petobo. Dan itu sangat bermanfaat pada saat terjadi COVID, ada orang yang meninggal tidak ada keluarga, tidak punya biaya, itu Ini gratis kan? gratis kan? Dan memang gratis loh. Konsepnya seluruh layanan di pemakaman itu gratis sampai ke ambulan kan? Sampai ke ambulan gratis. Bahkan ambulannya 3 itu nganter orang kecelakaan yang meninggal sampai ke Bunta pernah, ke Lumbu pernah, semua. Dan itu gratis. Hanya memang kalau jauh, karena kita juga tidak punya uang kas yang besar, tolong diganti biaya BBM-nya. Biaya BBM-nya saja. Kalau di dalam kota ya kita bisa patungan kecil-kecilan, ya udah saya bayar 100.000 selesai. Tapi kalau keluar kota kan tidak, sehingga kita perlu hanya mengganti BBM. Misalkan habisnya 300.000 ya 300.000 itu. Perkara nanti pemeliharaan itu kami. Terus kami juga punya sekretariat yang bisa dipakai oleh masyarakat muda untuk yang dijalankan di Tanjung Terbuka. Itu namanya Perkumpulan Pemuda dan Mahasiswa di tempat saya. Itu bisa dipakai gratis, bahkan kita support untuk anak-anak itu bikin warung kopi gitu, kira-kira bidang usaha. Jadi banyaklah manfaatnya di Perhubungan Jawa, dan saya sebagai ketua Perhubungan mengharap dibuat hal-hal kerukunan seperti itu dan masuk interaksi. Toh tidak bayar, tidak ada paket pimungan apa-apa sama sekali, hanya berinteraksi saja. Nah, supaya bisa saling kenal. Saling kenal, jangan sampai ada satu kejadian kita tidak tahu, nanti terlantar. Pernah saya menemukan jenazah yang 3 bulan baru ditahu. Pernah 3 bulan baru ditahu jenazah, tapi alhamdulillah jenazah saat itu kondisinya masih bagus, kering. Saya nggak tahu. Kejadian itu benar beberapa tahun lalu, ya. Saya masih kepala dinas saat itu terjadi. Jadi banyak yang kita kerjakan. Jadi manfaatnya KKJST sangat besar untuk masyarakat, apalagi kalau bencana, bantuan dan sebagainya udahlah. Itu udah biasa. Oke. Nah, yang pesan-pesan moral buat kaum milenial pemilu di tahun 2024 supaya bisa menggunakan haknya sedemikian baiknya. Rekan-rekan sekalian, terutama anak-anak muda, bahwa politik itu adalah keniscayaan. Kita ini bergerak di ruang politik. Siapapun kita terlibat. Apakah kita memilih dan mencoblos, misalkan calon anggota DPR provinsi, kabupaten atau pusat, DPD, maupun presiden, wakil presiden, kepala daerah, itu gubernur, wali kota, bupati, mau mencoblos atau tidak, kita dalam ruang politik. Dan kita harus terlibat. Pada saat kita tidak terlibat, itu sebenarnya kerugian pada diri kita dan masyarakat. Keterlibatan kita itu diperlukan untuk memastikan bahwa yang terpilih itu kalau bisa yang terbaik. Dan yang orang yang dikenal. Masyarakat dikenal. Bapak bisa bayangkan kalau misalkan kita tidak mau memilih gitu ya. Toh itu dipilih orang juga, karena itu lembaga itu tidak mungkin hilang gitu. Lembaga itu adalah lembaga negara yang harus ada. Dan kita harus pastikan yang duduk itu orang-orang terbaik, yang kebijakannya pro rakyat. Pro rakyat. Iya, pro rakyat. Kalau kita mengabaikan, udahlah politik udah bukan urusan saya, dan itu misalkan ada yang berbicara bahwa politik itu kotor dan sebagainya, saya tidak mau terlibat. Itu sebenarnya tidak boleh. Harus kita pastikan kalau itu ada yang istilah kotor itu kita hinakan. Di situ tempat-tempat mulia yang untuk mengabdi kepada masyarakat. Makanya di sini melayani masyarakat. Mas Hendro, ya, sekaitan dengan Partai PKS, ada tidak sebuah semboyan khusus untuk memilih kader PKS itu seperti apa di mata orang banyak nanti Sulawesi Tengah ini? Ya. Saya setelah masuk di PKS, saya melihat di PKS itu terdiri dari orang yang baik-baik, niatnya tulus dan sebagainya, untuk membangun negara ini, negara NKRI yang sangat kita cintai ini. Dan untuk itu kita berharap pilihlah kader-kader PKS yang terbaik supaya kita bisa bekerja, PKS juga bisa bekerja untuk membantu masyarakat. Kalau saya slogan saya di
Di Bali itu malah begini. Ya, organik. Nah, kalau tidak ada pilihan, pilihlah aku. Itu dia. Kalau tidak ada Kalau pilihan, tidak ada pilihanmu, pilihlah aku. Iya. Gitu kan? pilih aku jadi pacarmu. Nah, kan itulah kita kesayangan kan. Iya, iya. Pilihlah aku Tapi jadi benar. pacarmu. Benar. Sekarang pilihlah aku jadi wakilmu. Itu dia. Jangan masalah pilih yang lain. Karena yang lain belum tentu setia. Jadi Jadi pilihlah aku. jadi sahabat podcast Notesa. Lagunya kan suaranya Iya. tumbang. Jadi sahabat podcast Notesa, jangan lupa pesan-pesan moral beliau. Pilihlah aku jadi wakilmu. Ya, Wakil terbaik yang insya Allah mendapatkan amanah. amin. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Kita ngopi ngomong politik. Ya, ngomong politik. Thank you, Kita ngopi Mas. dengan ngomong politik untuk masyarakat pembangunan Sulawesi Tengah dan kesejahteraan Yang lebih baik. yang lebih. Terima kasih Mas Indro Ya, sudah terima kasih. meluangkan waktunya untuk kita bincang-bincang di acara podcast Notesa 99. Jangan lupa subscribe podcast Notesa 99. Tade. Rekan-rekan sekalian, jangan lupa subscribe, like, and share podcast Notesa 99. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.